pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Salam Pancasila. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sahabat saya Mas Yuri, mantan PLT pejabat lillahi ta'ala SMP 4 Purwokerto beserta ibu serta nyonya. Yang saya hormati sahabat baik saya Mas Ratmoko beserta nyonya. Saya ini kenal Mas Ratmoko sejak Mas Ratmoko itu guru di Banjarnegara. Ketemunya di SMA 3 Salatiga saat ada acara pelatihan 300 jam supervisi admin pendidikan. Sekamar dengan saya, Pak Saidan, ada orang Pak Tejo. Jadi waktu saya masih staf. Yang saya hormati Mas Cipto Suprayon, Mas Cipto KS, kemudian Mas Heri KS, Mas Yudo Kepala SMP 7, kemudian Pak Cipto Komite yang masih belum saja, kemudian komite yang lain, kemudian Bapak Ibu guru baik dari SMP 4 maupun SMP 7 serta anak-anakku yang luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak saya. Dan ada teman saya kasih traktir sana itu ya, mantan staf saya dipromosikan dari kasih traktir kok mau ngapain gitu. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpah nikmatnya sehingga siang ini pagi ini kita bisa bertemu dalam satu forum yang sangat mulia dan berbahagia. Mengapa mulia? Karena hari ini teman-teman SMP 4 kedatangan Bapak dan itu sebagai titik awal, sebagai bagian dari silaturahim antar manusia. Maka itu adalah kemuliaan. Amin. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang suka membangun silaturahim, sesungguhnya yang bersangkutan membukakan pintu kebaikan di dunia dan akhirat. Ya, karena itu adalah kemuliaan. Berbahagia karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu pun juga. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini kalau ke sekolah itu yang saya lihat itu bukan ruang kepala sekolah ini. Selalu saya lihat kamar mandinya, kantinnya, dan lingkungannya. Baru setelah itu saya ke ruang gurunya. Nek ruang guru ini paten Clara, ya itu sepiye ulang yang itu. Dia mesti paten Clara, yang gitu. Itu indikasi saja. Saya ini ikut staf pegawai itu ikut kasubag pegawainya Pak Hadromi Nurujaya. Yang notabene orangnya disiplin, orangnya juga punya konsep kerja. Dan saya bersyukur ikut pimpinan yang begitu karena itu menjadi referensi kognitif saya yang tidak pernah saya lupakan. Termasuk bagaimana kita bersikap tegas, kapan kita bersikap biasa. Dan itu saya pegang sampai sekarang. Saya kalau ada anak buah yang berprestasi, pasti saya berikan. Tapi kalau yang bermasalah, itu kalau keluar saya bela. Tapi di dalam tak udah terang, tak itu kurang. Tapi keluar saya tidak bisa. Jadi saya itu tipe-tipe pemimpin yang begitu. Saya memang tidak bisa kayak Pak guru itu ya, formal gitu ya. Kemudian saya orangnya segini nih, ya mentor karpe dewi sidik. Emang ciri-ciri orang cerdas kan begitu. Jadi kalau beda, orang pintar dengan cerdas itu beda. Kalau saya ini nggak pintar, Pak. Saya ini cerdas. Benar. Terus saya kalau nggak cerdas, saya ini apa sih? Jokowi itu apa? Perantau nggak punya siapa-siapa di sini. Kemudian yang kedua juga Gusti Allah itu melas aku, melas teman bocah kaya gitu lah. Makanya saya bisa ini bagian definisi cerdas itu adalah
orang yang cepat menyesuaikan dengan perubahan yang dihadapi. Itu cerdas. Saya pegawai Depdikbud. NIP saya 132 052 713. Mas Gembong ini kenal sudah lama sama saya. Kalau saya ketok tua pun sampai ada. Bisa gagah kok. Nek gerong itu top banget. Gembong itu dari kata gede nih gombong. Ada Pak Azhari itu juga. Saya tahu itu Azhari. Dulu kalau ke sekolah naik Alfa merah itu ya. Betul ya Pak? Alfa merah itu saya ingat. Siapa mana? Pak Sekiara mana Pak Sekiara? Ini beri. Itu saya masuk dia sudah CPNS. Sudah PNS. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya begitu melihat SMP 4 ini, kok saat saya jadi pegawai baru itu lagi kok mulu-mulu ya. Itulah benar kata Pak Yuli. Ya aku ngomong Pak Yuli, gue jadi alhamdulillah nggak pakai ceton. Makanya saya PLT kan di sini sambil memappingkan. Iya. Karena saya tahu Pak Yuli kan aku di sini, jadi Mas, dengan saya tugasin PLT di SMP 4 sambil coba dimappingkan SMP 4 itu sebetulnya kita berkeinginan kalau saya pribadi ini bisa menjadi SMP. Ini kan kota sebetulnya, cuma memang yang pinggir. Nah, tadi saya sudah bilang, sudah WA kasih saya Satgas SMP untuk dilakukan pemetaan dan melihat checking on the spot tampak mukanya. Saya ingin tampak mukanya cantik. Jadi, nek ini kan kayak puskesmas tahun 87. Ya, betul nggak Pak? Itu biasa Pak. Loh, bisa terjadi orang salah masuk kalau malam loh ya. Dikira puskesmas begitu. Maka saya ingin menata ini. Setelah saya cermati apa ya latar belakang kepala sekolah yang dulu yang di sini tuh, saya kan buka file coba. Lebih saya pengen tahu filenya kepala SMP 4 sebelumnya seperti dibuka. Saya hanya ketawa saja karena saya tahu dulu ya. Tapi tidak perlu saya omongkan di sini. Oleh karena itu saya berharap nanti peserta pokok SMP 4 ini satu, gurunya itu dari sisi konsolidasinya bagus. Saya mendengar itu. Alhamdulillah ya mata-matanya oke. Jadi bagus. Tinggal nanti di-create-kan untuk dibangkitkan bisa lebih masif, lebih maksimal sehingga SMP 4 ini bisa kategori grade-nya naik ke atas. Yang kedua, silakan nanti berkolaborasi yang cantik dengan komite agar nanti kita juga berupaya mencarikan stimulasi agar SMP 4 ini bisa tampak cantik dan menawan. Amin. Saya itu begitu masuk itu kemarin itu hari apa seksi pas sebelum PPDB Pak Yuli masih di sini. Saya baru keluar dari ya, Pak Yuli lagi di SMP 3, saya di sini. Jadi saya jalan-jalan ke barat ke selatan itu. Pak Yuli saya ini jadi ini bagi saya PR. Nanti kita akan lakukan pembenahan agar bicaranya SMP 4 ini bisa cantik ya. Di bawah naungan Pak Ratmoko. Pak Ratmoko ini pasti bisa. Saya bisa melihat di SMP 7 juga cukup bagus. Nanti di sini bisa lebih bagus. Karena itu masuk SMP besar. SMP besar ini Pak. Tetapi karena di pinggiran orang tidak melihat. Dan saya ingin wong deleng iki. Saya ingin SMP 4 bisa menjadi SMP tujuan, bukan pilihan. Masyarakatnya kan banyak kaum urban, perumahan-perumahan. Mereka pasti keluarga yang rata-rata bekerja, berpendidikan. Saya ingin mereka tidak perlu sekolah di kota, tapi masuk SMP 4. Sehingga sini bisa menjadi gudangnya orang berprestasi. Nah, caranya Mas Ratmoko nanti dua. Yang pertama, pastikan kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik ikut
tampil. Sehingga dia akan muncul, oh juaranya di SMP 4, oh juaranya di sekolah. Termasuk yang non akademik, yang kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak SMP 4 ini. Oh seni Pak, it's okay. Oh bela diri Pak, it's okay. Nanti ada satu tampilan lain, depan space yang menunjukkan satu bentuk reward pada anak-anak kita. Saya kalau ada di kantor lama saya dan di kantor baru itu sudah saya buat space, kalau yang prestasi tampilkan. Nanti kemudian bagus. Selamat dan sukses Ananda Sapa sebagai juara ini. SMP 4 top. Menurut jadi wong deleke gitu. Membangun brand image ini penting. Ya. Gitu. Saya yakin bisa. SMP 4, SMP kota. Ya bisa. Nah, nom memang dirjani kurang siji. Nek merdeka tangannya kudu ngene. Di lingkungan pendidikan kalau sudah dirijen, kalau sudah merdeka tangannya harus gitu. Kalau gini-gini tuh dirijen saya sejak SD. Ya, di sini sudah boleh saya ubah, nggak boleh. Jadi kalau sudah merdeka langsung merdeka, gini lagi. Jadi ada novelty, kebaruan. Karena kita ini agent of change. IKN kan bagian dari itu. Lah saya mau IKN-kan kita. Termasuk nanti didik juga sedang disusun Marsnya. Masuk ke Mars. Nanti setelah lagu bangsa ada Mars didik. Oke orang lain, melaku dosen, melayu, pelayan. Aku nek telepon we sampai aku jam 12 telepon. Pak Yuli kan tadi telepon saya Mas. Sudah sore. Kita boleh saya aku lagi di teras lagi nomor tamu. Orang berkeluh kesah. Pikir-pikir apa. Jadi ada kolega saya yang diminta pupuk. Jadi saya mencarikan pupuk. Jadi Kak Didik merangkap agen pupuk. Jadi bukan agen, dia merangkap mencarikan solusi. Karena dia bingung. Oleh karena itu, yang kedua Mas Bapak, yang kedua pastikan semua potensi yang ada di SMP 4 bisa dimaksimalkan. Saya yakin menjadikan bisa. Karena menjadikan gaya kepemimpinannya kan gaya kepemimpinan Jawa. Jadi tentu lebih pas untuk masyarakat urban seperti di sini. Itu lebih pas. Nek cara logik gaya Mataraman. Mataraman itu pas begitu. Jadi beda. Oleh karena itu nanti di sini karena masyarakatnya berubah tentu jangan bisa menyesuaikan itu. Pesan saya itu Pak Yuli terima kasih walaupun 2 bulan tapi menjadikan tidak seberapa tapi bermakna. Gitu ya. Tidak seberapa tapi bermakna. Makna itu mahal harganya. Tidak bisa dinilai dengan apa-apa, tidak bisa dinilai dengan kata-kata, tapi biarlah semesta yang menilainya. Itu yang saya. Karena apa? Saya ini kalau melihat sosok itu, saya ini memilih orang tidak dengan logika Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ada intuisi yang saya lakukan, ada feel yang tidak bisa saya ceritakan kepada saudara. Bahkan mohon maaf, saya itu kalau lihat orang sakit, saya jangan sampai saya berkomentar. Mohon maaf. Ya, kalau komentar itu sudah dead. Jadi sudah berapa kali? Ya rata itu sakti sidik lah saya. Ya bukan apa-apa. Saya hidup ini Indonesia yang belum saya datangi hanya 2 orang. Malah udah ini kayaknya tanda-tanda. Saya ini sudah sampai Sanggota Laut tahun 88. Dan saya pernah naik kapal sampai ke Filipina Selatan. Ibu Bapak belum pernah saya dulu. Itu yang membedakan Bapak Ibu dengan saya. Umur 22 tahun saya sudah di Lampung. Saya tidak punya siapa-siapa juga. Tapi saya yakin saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya hanya bangun jaringan komunikasi saja, tidak lebih dari itu. Kayak tadi pagi itu saya habis apel, Direktur BPD cabang Purwokerto yang baru langsung menghadap saya, karena oleh direktur utamanya di telepon sudah ketemu dengan Bang Jack. Dia bingung, Bang Jack itu siapa? Bang Jack itu Pak Joko Widodo.
itu adalah sahabat baik saya di saat sama-sama muda dengan saya di Solo dan Klaten. Kebetulan beliau adalah atlet taekwondo, saya adalah pencak silat. Jadi dulu saya itu konvoy seneng. Dulu zaman muda. Oleh karena itu, tapi karena saya priayi Pak, ya kita harus sebagai Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa Mas Ratmoko semangat. Rumahnya masih di Dukuh Alam ya? Oh iya. Saya lihat, saya tahu Pak rumahnya dulu kalau kecil itu nganter anaknya ke depannya sama istrinya. Istrinya Pak Ratmoko saya juga tahu siapa. Saya tahu. Ya, siapa? Pak Ratmoko saya semua dikerombol. Nama lengkapnya itu sebetulnya. Tapi termasuk sabar menunggu itu tambah gila. Tepuk tangan buat Pak Ratmoko. Itu termasuk betul. Ini ceritanya kan kayak di Google yang baru kemarin itu. Kamila dengan Kansa itu. Mas kakak dari sana. Bu Ratmoko itu mengagumi Pak Ratmoko sampai Pak Ratmoko jadi guru pertama. Ini kok guru kita ini kalau rada bagus. Beneran Bu Ratmoko orang Batur. Gitu. Ini kok guru mandan rada pelasi, ini rada bagus kan kira-kira gitu. Jadi oleh karena itu saya sampaikan semangat ya Mbak. Ini Pak Ratmoko punya beban untuk memajukan sekolah ini. Pak guru-guru tolong dibantu Pak Ratmoko. Pak Ratmoko ini representasi saya di lapangan. Jadi saya selalu mengatakan pada semua guru, orang itu akan merasakan betapa nikmatnya menjadi guru SMP 7, guru SMP 4 kalau saudara sudah saya beri SPT menjadi guru SMP 4 Kedung Banteng. Iya, benar Pak, saya kemarin gitu. Saya pernah melakukan itu pada saat saya KB Dikmen. Ada guru yang bolak-balik anggur Waton Sulawesi, bolak-balik komentar. Kalau sekalian aku pusing, adalah sempat komentarin Pemda. Lalu di OPP komentarin Pemda. Pagi-pagi saya dipanggil Pak Bupati. Dok, besok pindah bisa Pak. Tidak usah nunggu lama, nanti siang SPT jadi. Betul. Jam mau pulang itu dia dipanggil Pak Solena. Saya berikan SPT. SMK Purwojati, rumahnya sangat luar biasa. Kalau pagi akhirnya 3 bulan sakit. Saya katakan, saudara akan merasakan betapa nikmatnya menjadi guru SMP 9, guru SMP 6, guru SMP 7, guru SMP 4. Kalau saudara sudah pernah merasakan SPT SMP 4 Kedung Banteng atau SMP 3 Lumbu. Biar apa? Biar Bapak Ibu proses di sekolah ini biar bisa maksimal. Kepala sekolah selama itu baik, ikuti. Kalau tidak baik, ada yang tidak pas, berikan masukan dengan cara-cara yang edukasi. Saya ini kalau bos Pak Tekdam ada yang tidak pas, saya diborong saya diam saja. Tapi setelah itu saya baru matur. Menurut saya mungkin Pak, ini atur syarat saja. Seperlunya membuat apa-apa, saya bilang gitu. Tapi kalau apa, saya bertanggung jawab. Sehingga Bapak Ibu, Mas Ratmoko dibantu, direwangi. Pak Yuli saya matur dulu, ya. Apalagi alumni sini ya. Gitu. Biji mampir kurang Mas. Saya matikal 10. Saya matematik. Cuma Pak Yuli itu sering tak ledek ya. Jadi kalau ledek ya, pokoknya dengan saya yang jangan baperan Pak. Nek baperan ki priang tinton. Aku nek ngomong sak aku kok. Pak Yuli itu nyumpangnya kirim. Jadi ya iso mobil apa tapi biasa mungkin. Jadi kan wis nek tak bilangin gitu. Ngono aja sak nyumpang kirim. Karena dapat Subianto ada kadang kubra, ada nyumpang kirim, ada apa gitu kan macam-macam. Mas Gibran tahu kalau pesugihan tahu dia. Ya jadi gitu. Dan pernah hidup di Gunung Kemukus ya. Yang terakhir Bapak Ibu, saya minta teman-teman guru SMP 4 jadikan SMP 4 ini sebagai SMP yang bisa dijadikan referensi, rujukan dalam hal apa saja. Para pokok dibantu, saya terima kasih Pak Yuli, Mas Ratmoko silakan dimaksimalkan.
Komisi, Pak Komite, Siap. kita Pak Ratmoko di support karena kepala sekolah itu mewakili saya.